wisuda kita pada hari ini, ada peraturan yang harus dipatuhi oleh abang kakak semua. Yang pertama, harus memakai dress code batik untuk trainee, mentor berwarna biru. Yang kedua, harus menyalakan kameranya. Yang ketiga, unmute audio selama berlangsungnya ibadah. Sebelum kita memulai ibadah wisuda kita pada hari ini, saya mengajak abang kakak untuk bersaat teduh sejenak. Haleluya, amin. Shalom abang kakak semua. Selamat datang di acara wisuda LTC pada hari ini. Selamat datang saya ucapkan kepada Francisco Sihombing SE selaku pembicara pada hari ini. Selamat datang juga saya ucapkan kepada Pendeta Mangasa Butar-Butar SE MTH selaku Ketua Umum Badan Kerjasama Pelayanan Antar Kampus, serta pengurus DPP, DPD, dan DPC Badan Kerjasama Pelayanan Antar Kampus, serta kader-kader yang terkasih. Abang kakak yang di rumah, ada yang tahu nggak sih hari ini kita mau melaksanakan apa sih? Menurut Kanata nih Kak, kita mau melaksanakan apa sih Kak hari ini Kak? Halo Kanata. Iya Bang. Kakak tahu nggak hari ini kita mau melaksanakan apa sih Kak? Mau acara wisuda. Bener banget nih dari Kanata. Hari ini adalah hari kelulusan yang ditunggu-tunggu abang kakak setelah mengikuti leadership training course selama 3 bulan di setiap hari Jumat dan Sabtunya nih abang kakak. Sebelum itu abang kakak, saya mau mengajak abang kakak lebih bersuka cita lagi. Kita mau bersorak-sorai memuji Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sama-sama katakan langit dan bumi. Sinar langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yang bersuka cita suarakan langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku.
Mari kita satu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagimu ya Tuhan, Raja kami. Kami sungguh Tuhan bersuka cita pada pagi hari ini. Kami boleh berkumpul bersama secara daring. Kami mau melaksanakan wisuda LTC kami di tahun 2021 ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa penyertaan Tuhan selama 3,5 bulan bagi para peserta. Kami mendapatkan pengalaman-pengalaman yang begitu berharga, yang membentuk kami dan terus membekali kami menjadi calon pemimpin masa depan. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami dapat melaksanakan wisuda ini. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, rangkaian ibadah dan juga prosesi wisuda nanti. Biar Tuhan yang menuntun setiap apa yang sudah kami persiapkan. Tuhan yang memberkati setiap penata layan, bahkan hamba-Mu, Bang Ciko yang akan memberikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kami juga berikan kesehatan dan kekuatan Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi ini. Kami mau terus bersuka cita dan bersemangat apapun keadaannya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mazmur 138 ayat 2 berkata, Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Tuhan, saat ini kami mengarahkan hati kami kepadamu. Kami tahu begitu besar kasih setia-Mu kepada kami, pengorbanan-Mu besar bagi kami semua, dan sungguh indah karya-karya-Mu dalam hidup kami. Saat ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau selalu berpengharapan penuh kepada Tuhan, mau mengikuti keinginan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita naikkan sembah kita dengan menyanyikan pujian bejana-Mu. Katakan kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah.
Selama 3 bulan pelaksanaan LTC, pasti ada banyak pengalaman-pengalaman yang telah dilalui oleh para trainee dan mentor. Banyak hal-hal baru yang didapatkan dan tentunya memberikan dampak dan pengaruh yang baik untuk mengubah sikap dan karakter para peserta dan mentor. Maka dari itu, kita akan mendengarkan kesaksian dari perwakilan peserta LTC dan MTT 2021 dari Kamarta perwakilan level 1 dan dilanjut lagi ke KL Siana perwakilan level 2 dan dilanjutkan lagi oleh K50 perwakilan MTT. Terima kasih, Bang. Shalom, Abang Kakak semua. Perkenalkan, nama saya Marta Wiversitania Grace Sitorus. Saya dari Universitas Krishna Dipayana jurusan manajemen, dan saya perwakilan dari LTC level 1. Pertama-tama, saya sangat mengucap syukur pada Tuhan Yesus, karena atas berkat-Nya pada kita saat ini, kita masih bisa bersama-sama berkumpul melalui media online atau Zoom untuk melaksanakan kegiatan wisuda kita yang kita laksanakan selama 3 bulan ini. Saya juga berterima kasih kepada Abang Kakak dari setiap bidang yang sudah menjadi pengarah bagi kami di setiap kegiatan atau pertemuan LTC ini. Saya juga tak lupa berterima kasih kepada Abang Kakak yang sudah memberikan informasi dan mengajak saya untuk mengikuti LTC ini. Selama saya mengikuti kegiatan LTC, saya menerima sangat banyak pengertian dan materi. Saya akan memberi beberapa kesaksian sama saya mengikuti LTC ini. Selama saya mengikuti LTC, banyak hal-hal positif dan juga pengertian-pengertian yang saya terima dari tiap materi yang disampaikan oleh Abang Kakak pembicara, dan juga saya menerima banyak pengertian dari pertemuan mentor dan juga diskusi selama pertemuan LTC. Dari materi yang disampaikan, saya juga jadi tahu bahwa ada banyak hal yang harus diubahkan dari diri sendiri dan dari sekitar kita. Setelah mengikuti LTC ini, sudah seharusnya saya memiliki banyak perubahan dalam diri atau karakter saya, baik dalam kehidupan sehari-hari atau di sekitar lingkungan saya. Karena tujuan saya mengikuti LTC ini adalah untuk suatu perubahan dan untuk siap diproses dalam dibentuk menjadi pemimpin berkarakter Kristus. Salah satu perubahan yang saya ambil adalah suatu cara untuk mengambil keputusan dan untuk menjadi konsisten. Contohnya pada saat saya mengambil keputusan untuk meluangkan waktu saya dalam berdoa, terkadang saya abai dan acuh gitu dan juga malas untuk meluangkan waktu. Tetapi waktu yang saya pakai untuk berdoa itu tidak banyak. Tapi terkadang kita memiliki rasa malas dan bosan. Nah, pada saat saya mengikuti LTC, saya menerima materi bahwa kita harus mengambil keputusan untuk suatu perubahan dalam diri kita. Dan saya memutuskan bahwa berubah itu harus dan doa itu juga kewajiban bagi saya. Nah, dari hal ini juga saya mengambil hal positif, yaitu sikap konsisten, mementingkan kepentingan Tuhan lebih dahulu daripada diri sendiri, dan mengubah diri sebelum memberi teladan kepada orang lain. Nah, harapan saya untuk Abang Kakak peserta LTC ke depannya, kiranya bisa tetap konsisten, setia, dan tetap mengikuti tahapan, tugas, dan proses dalam pembentukan karakter melalui LTC ini untuk menjadi pemimpin yang baik, hingga pada akhirnya bisa terbit menjadi pemimpin yang berkarakter seperti Kristus untuk masa depan. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Kak Marta. Boleh dilanjutkan lagi ke Kak Elsiana, Kak? Shalom, Abang Kakak. Kenalkan, saya Elsiana Sanchez Besin. Saya dari PO Institut Setiami, perwakilan dari LTC Level 2. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada BKPAK yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti Leadership Training Course Level 2. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Abang Kakak Panitia yang sudah bekerja keras dalam mempersiapkan acara ini dengan baik. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para mentor yang sudah setia dan sabar dalam menemani kami para trainee selama LTC ini. Di sini saya ingin berbagi cerita alasan saya mengikuti LTC Level 2.
Awalnya saya tidak ada niat untuk mengikuti LTC level 2 ini karena ada banyak alasan yang membuat saya tidak ingin bergabung dalam LTC. Namun ada kakak pembina saya yang memberikan dorongan dan saran kepada saya agar saya bisa mengambil kesempatan ini untuk mengubah dan mengembangkan diri saya lagi. Yang membuat saya bertahan sampai akhir LTC ini adalah yang pertama karena tekad saya, karena saya sudah mengikuti LTC level 2 ini, maka saya pun juga harus menyelesaikan LTC level 2 ini dengan baik. Dan juga ada dorongan dan semangat dari kakak pembina dan ketua PO Setiami, dan juga materi yang diberikan oleh abang kakak pembicara itu sangat berguna dan bermanfaat bagi diri saya. Hal yang dapat saya terima dalam LTC level 2 ini sangat berguna, yaitu sebelum menjadi pemimpin, saya harus menjadi seorang pengikut yang taat dan mendukung pemimpin, dan juga bagaimana cara saya mengubah diri dari awal pengikut menjadi seorang pemimpin itu dengan cara saya memiliki roh Kristus, memiliki roh kepemimpinan, mengubah pola pikir saya yang awalnya dari seorang pengikut menjadi seorang pemimpin, dan juga memiliki mental yang unik dan konsisten. Serta hal yang saya dapatkan yang sangat berguna yaitu ketika ingin menjadi seorang pemimpin yang sukses, saya harus belajar keluar dari zona nyaman saya. Karena ketika saya keluar dari zona nyaman saya akan menemui setiap masalah yang akan membentuk pribadi saya lebih kuat dan lebih dewasa, dan tentunya menjadi pemimpin yang berkarakter seperti Yesus Kristus. Harapan saya setelah mengikuti LTC level 2 ini, semoga materi yang saya dapatkan dari LTC level 2 ini dapat menjadikan saya bekal dalam kehidupan saya, baik itu dalam kehidupan berorganisasi maupun nanti menjadikan saya pemimpin yang berkarakter seperti Yesus Kristus. Sekian cerita dari saya. Terima kasih Abang Kakak. Oke, terima kasih Kak Elsiana. Boleh lanjut lagi oleh Kak Fefti. Kak. Oke, terima kasih Bang Ponco. Shalom Abang Kakak semua. Perkenalkan, saya Fefti Rahel Immanuel, peserta MTT tahun 2021. Sebelumnya, marilah kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan, karena atas kasih-Nya pada hari ini kita diizinkan untuk beribadah dan sama-sama berkumpul untuk melakukan wisuda LTC maupun MTT pada tahun 2021. Dan juga tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada abang kakak panitia maupun biro pelatihan yang sudah mempersiapkan acara ini dengan sebagus mungkin. Dan untuk selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan kesaksian saya sebelum, proses, dan sesudah saya mengikuti MTT tahun ini. Berawal dari sebelum saya mengikuti MTT tahun ini, sebelumnya saya sudah mendapatkan kesempatan atau tawaran untuk diri saya melalui ketua POSA yaitu Katika untuk mengajak saya mengikuti kegiatan MTT ini. Namun awalnya saya menolak dengan alasan yang sangat klasik, namun saya rasakan sendiri, yaitu saya takut saya nggak bisa menyeimbangkan waktu antara perkuliahan dan pelayanan saya. Juga faktor keduanya adalah saya takut untuk berada dalam hal-hal baru dalam kehidupan saya. Namun saya sangat-sangat bersyukur karena di sekitar saya banyak sekali orang-orang baik, termasuk abang kakak POSA. Beberapa abang kakak POSA hampir setiap hari hubungi saya, ngechat saya untuk menasihati dan memotivasi saya kalau saya ini tidak boleh menyanyiakan kesempatan yang baik yang datangnya untuk saya sendiri. Dan akhirnya niatan saya yang awalnya nggak mau mengikuti dan menolak, akhirnya saya mencoba untuk mengikuti kegiatan MTT tahun ini. Seiring dengan berjalannya waktu, saya sudah menjadi peserta MTT, saya menyadari kalau saya kembali lagi diproses dan kembali lagi belajar bahwa hal-hal yang tadinya saya takutkan dan saya ragukan dalam diri saya pribadi, yaitu dua faktor tadi, antara waktu dan zona nyaman saya, jujur perlahan-lahan memudar dan perlahan-lahan tergantikan oleh keyakinan saya kalau saya akan mampu dan bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya ketika Tuhan mempercayakan saya. Dan perlahan-lahan juga saya dengan sangat-sangat senang hati mengikuti kegiatan MTT ini
Karena selain kegiatan MTT ini dibekali oleh materi-materi dan dibawakan oleh pembicara yang baik, di dalam MTT ini juga saya sangat dibimbing, saya sangat diajarkan, kerohanian saya juga sangat-sangat diperhatikan oleh kakak mentor saya, yaitu Kak Shalom. Dan ini juga adalah salah satu faktor di mana saya sangat-sangat merasa senang untuk mengikuti kegiatan MTT waktu itu dimulai dari Januari sampai dengan Maret. Dan faktor kedua kenapa saya sangat-sangat merasa senang mengikuti MTT adalah adanya saat teduh bersama antara peserta MTT juga mentor. Karena apa? Karena di dalam saat teduh itu kita bisa sama-sama saling mendukung, sama-sama saling memperhatikan, saling menjalin kedekatan lebih lagi. Dan selama hal itu berlangsung, jujur saya merasa kerohanian dan keimanan saya tetap terjaga. Dan saya merasa saya sangat bersyukur karena saya mendapatkan kesempatan yang sangat-sangat berharga dan kesempatan ini adalah kesempatan yang mahal untuk saya pribadi. Dan setelah kegiatan MTT ini berakhir, tentunya hal yang sudah dibekali dan sudah dipersiapkan harus saya aplikasikan dengan baik. Apalagi mengingat saya ini masih pertama kalinya dipercayakan menjadi seorang mentor. Tentunya banyak harus belajar. Dan belajar dari pengalaman saya menjadi peserta MTT, saya sangat sadar kalau kegiatan mentoring itu sangat penting guna untuk menjangkau anak-anak Tuhan, guna untuk membangun kerohanian dan keimanan kita, guna untuk mempersiapkan diri kita di masa yang akan datang menjadi seorang pemimpin, dan juga bisa sama-sama saling belajar mengerti satu dengan yang lain. Besar harapan saya kepada abang kakak semua, baik peserta level 1, level 2, ataupun abang kakak MTT, ketika kita sudah mendapatkan pengalaman yang sangat baik, pengalaman yang sangat berharga, tentunya kita tidak menyia-nyiakan hal itu, kita bisa membagikannya kepada orang sekitar, agar orang-orang sekitar tahu kalau kegiatan yang kita ikuti adalah kegiatan yang baik, kegiatan yang positif, juga nantinya akan menimbulkan rasa keinginan mereka untuk sama-sama mengikuti kegiatan seperti kita di lain kesempatan. Terima kasih Abang Kakak sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan kesaksian pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Wah, luar biasa banget. Beri tepuk tangannya meriah online untuk kakak-kakak yang luar biasa dong, Abang Kakak. Terima kasih kepada kakak-kakak yang telah membagikan pengalaman yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Francisco Sihombing SE. Beliau adalah Sekretaris Umum dan Ketua Biro Pengembangan Kampus Badan Kerjasama Pelayanan Antar Kampus. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati serta pikiran kita agar setiap kebenaran firman yang akan kita dengar menjadi rema kehidupan kita. Mari kita nyanyikan pujian seperti Rusa Rindu Sungaimu. Katakan, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kala Tuhan hasrat hatiku, ku rindu seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kala Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisai
Langsung Pak, oke. Baik, kita berdoa ya. Tuhan Allah kami yang begitu besar dalam kehidupan kami sungguh menyembah Engkau saat ini Tuhan, bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Secara khusus kami hari ini boleh masuk pada momentum, kami boleh menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami Tuhan lewat training LTC yang sudah berlangsung kurang lebih 3 bulan. Kami bersyukur itu semua boleh membentuk kami. Kami boleh mendengar tadi ada beberapa kesaksian Tuhan bahwa terkadang kami belum punya niat, kami belum punya motivasi yang benar, tapi kami melihat dalam perjalanan Tuhan ada bersama dengan kami, meluruskan setiap motivasi dan fokus kami Tuhan untuk boleh melayani Engkau saat ini Tuhan. Berkati kami semua, saat ini Tuhan boleh merenungkan firman Tuhan, semakin menguatkan kami kembali tentang bagaimana kami harus fokus untuk belajar firman Tuhan, melayani Engkau ya Tuhan dalam kehidupan kami sebagai seorang mahasiswa. Kami mohon tuntunan para Roh Kudus untuk menguasai hati dan pikiran kami, terlebih hamba-Mu Tuhan, Kamu pakai untuk menjadi berkat buat kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, suara saya cukup terdengar ya. Sekali lagi shalom dan selamat pagi menjelang siang Abang Kakak. Tidak terasa kita sudah menyelesaikan setiap training kita ya, kurang lebih dalam 3,5 bulan. Dalam perjalanan itu tentu kita mengalami banyak hal kondisi ya. Ada yang tadi takut kuliahnya terbengkalai, ada yang takut tugas-tugasnya terbengkalai, ada yang takut dimarahin orang tua mungkin ya, ada juga yang mungkin yang takut dimarahin pacar, dimarahin teman, sehingga kita tidak bisa fokus dalam hal mengikuti training ini Bang Kakak. Mungkin dari berbagai kesempatan kita sudah banyak mendengar bahwa ya dari Bang Mangasa ya, dari teman-teman. Yang pertama yang harus kita pahami adalah Abang Kakak, menjadi mahasiswa itu adalah anugerah. Menjadi mahasiswa itu anugerah yang sangat besar. Di luar sana teman-teman banyak yang belum bisa kuliah. Banyak yang terkendala oleh karena biaya. Nah, ketika teman-teman masuk dalam periode sebagai seorang mahasiswa, teman-teman sudah diperhadapkan dalam sebuah fokus akan jadi pemimpin. Akan jadi pemimpin. Akan dipersiapkan menjadi pemimpin. Peluang Anda, peluang kita semua ketika menjadi mahasiswa itu lebih besar ketika kita menjadi mahasiswa. Saya bukan mengecilkan Ibu Susi ya, mantan menteri kita, saya bukan mengecilkan Ibu Megawati yang kuliah tidak sampai, saya bukan mengecilkan Mark Zuckerberg pendiri Facebook yang tidak selesai kuliahnya, tapi itu case-case tertentu mereka tidak selesai kuliah, mereka jadi pemimpin. Tapi rata-rata Bang Kakak, ketika kita kuliah, kita menjadi mahasiswa, maka sesungguhnya rencana itu sudah semakin jelas. Nah, teman-teman, terkadang kita menjadi mahasiswa, kita fokusnya belajar. Apakah itu salah? Enggak, itu benar. Kita fokus untuk belajar. Tapi jangan lupa Bang Kakak, ketika kita fokus belajar, kita hanya dipersiapkan soal masalah hard skill. Ya, hard skill kita. Apa itu? Oke, pintar bahasa Inggris, pintar manajemen, pintar apa lagi? Pintar membuat sesuatu. Tapi jangan lupa Bang Kakak, bahwa kita juga perlu dipersiapkan yang namanya soft skill kita. Kerohanian kita. Apa yang harus kita persiapkan di masa depan. Terkadang kita hanya berpikir, oke, kita S1, S2, kita fokus, kita kerja, punya gaji besar, tapi pada akhirnya kita lupa bahwa Tuhan punya rencana buat kita. Nah, ini yang harus kita benar-benar pahami ya Bang Kakak, ketika nanti teman-teman menjadi pemimpin masa depan, fokus kita hanya hard skill kita menjadi pintar A, B, C, tapi kita lupa soft skill kita, bagaimana kita memimpin tubuh kita, memimpin keluarga kita, memimpin gereja kita, memimpin organisasi ini, memimpin kita untuk bagaimana melayani Tuhan dalam kehidupan
kita sehari-hari. Dan saya yakin teman-teman banyak mendapatkan sesuatu lewat training ini ketika kita belajar untuk fokus melayani Tuhan. Saya share materi saya ya. Oke. Sudah terlihat, Bang Alfonso? Sudah, Bang. Oke. Kita buka di satu ayat, 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Ya, terima kasih buat panitia yang sudah mempercayakan saya. Saya akan bacakan buat kita semua. 2 Timotius 3 ayat 14, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Sekali lagi, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Bicara fokus, Bang Kakak, ini ada singkatannya di sini saya ketemukan di Canva bahwa fokus itu adalah salah satunya artinya follow one course until successful. Follow one course until successful. Teman-teman, ketika saya dikasih ayat ini oleh Kak Eka, saya persiapkan kurang lebih 1 minggu. Dan apakah saya fokus? Tentu tidak, Bang Kakak. Ya, kadang-kadang kalau saya lagi ngetik, anak saya teriak, "Papa, lapar." Kadang-kadang saya lagi ngetik, istri saya, Kak Leni, teriak, "Wah, pijit dong, pegel." Saya kalau fokus, benar-benar fokus akan mempersiapkan firman Tuhan, lalu saya lupakan bagaimana keluarga saya membutuhkan saya, apakah itu disebut fokus? Nah, kadang-kadang teman-teman, kita terjebak dalam posisi seperti sedang memakai kacamata kuda. Ya, teman-teman paham ya, kacamata kuda. Kuda itu kan kalau dipasang kacamatanya, dia hanya bisa melihat lurus ke depan. Supaya apa? Supaya dia fokus. Itu positifnya. Tapi negatifnya, kalau kita memakai kacamata kuda, kita akan tidak akan melihat kiri kanan kita. Kita akan fokus terus kuliah. Saya nggak peduli, pokoknya saya pengen dapat IPK 4. Kadang-kadang ada mahasiswa yang ngomong, ayo pelayanan. Enggak, saya mau fokus kuliah. Tapi nyatanya nggak lulus-lulus. Ya, nyatanya IPK-nya nggak naik-naik. Apakah itu juga disebut fokus? Enggak, Bang Kakak. Tapi ada juga yang mahasiswa yang cukup sibuk, dia melayani di gereja, melayani di organisasi, dia kuliah, sukses, selesai, lulus tepat waktu, bahkan 3,5 tahun dia lulus dengan IPK cum laude. Apakah itu disebut juga dia fokus? Atau teman-teman ada beberapa bagian di sini yang kerja sambil kuliah. Ya puji Tuhan kalau teman-teman bisa kerja sambil kuliah untuk membantu biaya kuliah. Tapi apakah itu juga disebut fokus? Abang Kakak, ini sebagai informasi aja ya, bahwa ternyata ada riset, saya baca di berita bahwa perkembangan teknologi ini positifnya oke, ya kita semakin cepat mendapatkan sebuah informasi. Tapi kadang-kadang justru kita merusak fokus kita ya, Bang Kakak. Coba deh teman-teman, kalau lagi saat teduh pagi-pagi, terus handphonenya nyala, tiba-tiba masuk WA, masuk DM, ya masuk notifikasi. Apakah teman-teman masih fokus? Tiba-tiba ada telepon, ya lagi saat teduh gitu ya, lagi ibadahnya, lagi LTC nih, tiba-tiba ada telepon dari pacar gitu. Aduh, ban saya kempes, tolong datang dong. Aduh, gas saya habis nih, tolong perbaiki dong. Nah, kadang-kadang kita mulai kehilangan fokus kita. Dan riset membuktikan bahwa fokus kita bahkan lebih kecil dibandingkan dengan seekor ikan mas. Bayangkan teman-teman, siapa yang suka ikan mas di sini, ikan arsik? Ternyata ikan mas itu fokusnya lebih gede daripada manusia. Ya ini riset. Bahkan rata-rata durasi fokus manusia pada tahun 2000 itu 12 detik.
ya, hanya 12 detik itu tahun 2000, dan makin lama fokus manusia saat ini semakin menurun. Ada lagi riset Abang Kakak bahwa ternyata seorang pekerja itu hanya fokus 40 detik di layar. Selebihnya apa? Lihat Facebook, lihat Instagram, apalagi lihat YouTube, nonton Korea. Ada yang terbaru enggak? Jangan bilang Abang Kakak pekerja itu 8 jam murni, pure 8 jam kerja di depan komputer. Bohong ya, itu bohong besar. Bahwa kalau kita jadi pekerja, mungkin rata-rata kita fokus itu 1 jam aja. Saya dulu ketika bekerja, saya bukan menghakimi, tapi teman saya itu memang taat sekali beragama. 5 kali dia sholat. Jam 8 setelah masuk, dia duduk-duduk santai, merokok. Nanti jam 9 sholat. Nanti jam 11 lewat, sholat lagi. Nanti setengah 2, sholat lagi. Nanti jam 3 kurang, dia sholat lagi. Kalau saya hitung-hitung, dia kerja berapa menit ya, berapa jam ya? Nggak sampai 2 jam Abang Kakak. Nanti di sela-sela itu nanti dia ngobrol, telepon sana-sini, kadang-kadang ngobrolnya udah kemana-mana. Ketika menjadi pekerja Abang Kakak, saya kadang-kadang juga melihat, waduh lagi fokus nih kerjaan, lagi banyak event, padahal ada pelayanan. Abang Kakak, buktikan kalau Anda benar-benar fokus dalam pekerjaan Anda. Buktikan. Kalau Anda bisa fokus selama 8 jam, Anda kerja. Riset membuktikan, enggak. Kadang-kadang nanti ada selingannya. Ya, ada selingannya kita harus jalan-jalan, harus ngobrol, supaya tidak capek nih pikiran. Jadi kalau bilang, kita nanti jadi mahasiswa, kita fokus, ya nanti teman-teman ketemu dengan seseorang yang disuka, ya, apalagi nanti banyak masalah, kita gampang sekali untuk kehilangan fokus. Nah, teman-teman terkadang fokus juga itu berhubungan dengan sesuatu yang ada di sekitarnya. Ya, semakin tuntutannya besar, kadang-kadang orang bisa semakin fokus. Ya, kadang-kadang ada istilah hanya cicilan, hutang yang bisa membuat orang itu fokus. Ya, hanya cicilan yang bisa membuat kita fokus. Nah, kadang kalau ya gajinya nggak seberapa, ya udah kerjanya biasa-biasa aja, ya. Kalau nggak ada tuntutan, nggak ada kenaikan gaji, nggak ada kenaikan pangkat, ya sudahlah kita asal kerja aja lah. Tapi coba Bang Kakak, ketika training ini, LTC ini kalian dituntut, bagaimana caranya ya PI secara online? Bagaimana caranya kita yang membaca buku? Bagaimana caranya ya saya membuat saat teduh? Bagaimana caranya saya membaca sebuah materi, mengerti dengan keadaan online, tidak ketemu, tetap muka? Semuanya tuntutannya lebih gede. Apalagi kalau kita kuliah secara online, tuntutannya itu sangat gede sekali. Benar-benar dibutuhkan sebuah fokus yang tinggi. Nah, Bang Kakak, kalau teman-teman sampai sekarang merasa bahwa oke, saya tidak punya tuntutan, saya happy-happy aja. Nah, coba dilihat lagi kehidupan teman-teman saat ini. Apakah kita benar-benar fokus? Nah, Bang Kakak, kita semua secara khusus orang Kristen punya tipe-tipe berbeda ya, punya keunikan masing-masing. Nanti di LTC ini kadang-kadang ada yang fokus, ada yang tidak, ya. Nanti sambil materi lihat-lihat handphone. Siapa yang tahu kan? Hanya iblis, hanya Tuhan, dan hanya diri kita yang tahu apakah kita fokus. Ada yang bisa hafal 1 ayat dalam 1 minggu. Ada yang konsisten saat teduh setiap pagi, lapor ke mentornya. Ada yang bisa doa berjam-jam. Wah, saya dulu cukup kuat ya, berdoa semalaman. Sekarang aja nih, doa semalamannya nggak pernah. Nanti 25 menit langsung ngantuk. Ya, teman-teman masih kuat nggak doa semalaman? Atau masih kuat nggak, fokus nggak dalam doa berjam-jam? Wah, kita dulu BKPAK awal-awal berdiri, luar biasa semangatnya. Ada yang fokus bisa PI 1 orang dalam 1 minggu. Ada yang 1 bulan baru dapat 1 orang. Macam-macam. Macam-macam kita punya keunikan yang pribadi. Dan semua cara-cara itu nggak ada yang salah. Itu adalah cara-cara kita dalam rangka mempertahankan bagaimana kita fokus kepada Allah.
Coba lihat gambar kita. Ya, stres ya. Mikirin istri, mikirin suami, mikirin anak, mikirin media sosial, ya, mikirin belajar, tugas sana sini. Belum lagi komentar-komentar netizen yang membuat kita hancur. Ya, jangan pedulikanlah itu komentar-komentar netizen itu. Nah, Bang Kakak, menurut Robert Clinton, kita coba teman-teman pahami benar-benar ya. Pemimpin Kristen adalah seseorang yang terpanggil. Dan Kristen adalah seorang yang terpanggil Allah sebagai pemimpin dengan ditandai kapasitas, tanggung jawab, pemberian dari Allah untuk memimpin sebuah kelompok atau gereja untuk mencapai tujuannya. Maka teman-teman, seharusnya ketika teman-teman menjadi pemimpin, calon pemimpin, fokusnya cuma satu, melakukan kehendak Allah. Bertumbuh, bertanggung jawab, bukan fokus pada keinginan-keinginan pribadi, ya pengennya fokusnya punya jabatan gede, gaji gede, itu fokus kita sudah beralih. Teman-teman, sebenarnya kuncinya adalah berserah. Berserah bukan berarti pasrah ya, berserah bukan berarti menyerah, pasrah bukan. Berserah itu artinya kita benar-benar memberikan hidup kita, pikiran kita, jiwa kita sama Tuhan, kita bertumbuh, kita luangkan waktu kita di tengah kesibukan kita mau belajar prinsip-prinsip Alkitab. Itu adalah pemimpin Kristen yang sesungguhnya. Teman-teman, ketika teman-teman sekarang diberikan kapasitas, diberikan skill, diberikan tanggung jawab, ya diberikan talenta, teman-teman harus maksimalkan itu. Harus diasah, harus bertumbuh. Jangan lagi fokus, oke, saya maunya ini itu, dan akhirnya kita lupa akan kehendak firman Tuhan. Kita lihat di Timotius ya, sesuai dengan ayat kita, sedikit kita lihat bahwa Timotius itu siapa yang harus kita pelajari saat ini. Kita lihat, ternyata Timotius itu mamanya orang Yahudi, ya, mamanya, neneknya orang Yahudi, dan papanya itu orang Yunani. Papanya itu penyembah berhala, ibunya itu ternyata penganut Yahudi ketat. Teman-teman, kalau Yahudi ketat itu, anaknya itu benar-benar diajari firman Tuhan, diajari hukum-hukum Allah. Ya, dia dibesarkan dengan cara Yahudi ketat, disunat, dan segala macam. Dan Timotius termasuk golongan generasi kedua, Bang Kakak, generasi kedua kekristenan. Ya, generasi pertama itu di Kisah Rasul, Kisah Rasul 1, Kisah Rasul 2, ya, ketika Roh Kudus turun, itulah generasi pertama kekristenan. Generasi kedua adalah Timotius dan teman-temannya. Timotius juga merupakan pemimpin. Dia menjadi penatua, menjadi pemimpin di gereja. Dan ternyata dia juga punya karunia untuk mengajar, punya karunia untuk memimpin, punya karunia mengajar. Apalagi kekurangannya Paulus, kita bisa lihat bahwa nanti di bacaan, teman-teman kalau baca nanti di rumah, dia punya sakit pencernaan. Makanya Paulus minta dia sedikit meminum anggur supaya melancarkan pencernaan. Dan dia punya kekurangan yang lain, yaitu dia pemalu. Kakak, ketika Paulus menyatakan menulis surat kepada Timotius, saya anggap gini teman-teman. Ketika Paulus minta, Timotius, kamu harus berpegang teguh sama kebenaran. Ingat kepada orang-orang yang sudah mengajarkan kepada kamu. Mungkin Timotius seperti ini. Ya, Paulus, keluargaku kan ya begini. Kadang-kadang kita gereja bareng, kadang-kadang kita berdoa bareng, kadang-kadang kita pelayan bareng. Tapi ya kadang-kadang juga saya dimarahin. Saya kadang-kadang dimarahin orang tua, atau mungkin, mohon maaf, saya dipukul orang tua. Lalu apa yang harus saya ingat pada orang-orang yang melatih saya, kepada orang-orang yang memberikan saya sebuah pengajaran? Saya tidak tahu background abang kakak di sini semua. Apakah ada yang, mohon maaf, broken home, atau punya keluarga yang bahagia, di mana
Oke, mungkin setiap pagi kita saat teduh bareng, kalau mau makan duduk bareng ya sama orang tua, kalau gereja berangkat bareng, kalau sekarang kita online, kita gereja bareng. Apakah teman-teman masih mengingat ajaran-ajaran orang tua kita waktu kecil? Saya sampai sekarang masih mengingat sekali ketika papa saya sangat memaksa untuk kamu harus sekolah minggu, kamu harus sekolah minggu. Ketika akhir tahun kita harus duduk belajar, kita berdoa di akhir tahun. Kita berkumpul, bahasa Bataknya apa? Tutup tahun ya, tutup tahun, buka tahun. Apakah teman-teman budaya-budaya ini masih ada di keluarga teman-teman? Atau semuanya sudah berjalan masing-masing? Papanya ke gereja A, mamanya ke gereja B, anaknya ke gereja C. Dan akhirnya keluarga itu terpecah. Keluarga Kristen, tapi ya kita akhirnya lupa akan bagaimana pengajaran orang tua. Nah, teman-teman, Timotius mungkin tidak gampang menerima pengajaran Paulus ketika dikatakan dia harus ingat ya mamanya itu sudah banyak mengajarkan firman Tuhan. Walaupun papamu seorang penyembah berhala, tapi engkau jangan kecewa dengan sikap papamu. Lihat ibumu, lihat nenekmu. Mereka begitu ketat dalam mengajarkan firman Tuhan. Itulah yang menjadi latar belakang ketika Paulus menuliskan kepada Timotius, ayo Timotius, kamu seorang yang muda. Kamu harus tetap fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Tetap belajar, tetap memimpin, ya tetap lakukan pelayanan di tengah-tengah. Kamu lagi punya penyakit, kamu seorang pemalu. Nah, kita semua teman-teman, kita punya latar belakang yang berbeda. Apapun itu, teman-teman, kita belajar dari sikap Timotius yang boleh menerima teguran dari Paulus. Ayo, kita fokus terhadap hidup kita. Nah, teman-teman, saya memberikan tiga bagian, teman-teman, ketika bagaimana kita harus fokus. Yang pertama, Bang Kakak, ketika teman-teman bilang mau fokus, maka itu adalah kita melakukan yang terbaik dari yang terbaik. Ketika teman-teman bilang saat ini, fokus saya adalah keluarga, fokus saya adalah kuliah, fokus saya adalah pekerjaan. Oke, coba buktikan. Kalau teman-teman fokusnya adalah keluarga, seberapa banyak teman-teman berdoa bersama dengan papa mama? Seberapa banyak teman-teman meluangkan waktu pergi dengan papa mama? Punya quality time dengan keluarga. Harus buktikan kalau teman-teman memang punya fokus terhadap keluarga. Kalau teman-teman bilang fokusnya pada perkuliahan, oke, buktikan. Kalau teman-teman punya standar pendidikan yang tinggi, engkau mengenal kampus dengan baik, engkau mengenal pelajaran dengan baik, engkau menyelesaikan tugasmu dengan baik. Tapi ketika kita bilang kita fokus sama pendidikan, sama perkuliahan, tapi akhirnya kita tidak melayani, sebenarnya kita sedang tidak melakukan yang terbaik dari yang terbaik. Teman-teman, Alkitab ini yang terbaik ya. Yang kita pegang ini adalah yang terbaik. Injil ini adalah yang terbaik. Kita pernah bilang Injil ini kekuatan Allah, Abang Kakak. Ini kekuatan Allah yang Tuhan berikan buat kita. Nah, kalau menurut Timotius, Abang Kakak, Injil ini harus kita pelajari. Kita pelajari. Jangan hanya sekedar kita membaca, lalu akhirnya kita lupa. Makanya training ini membantu sekali untuk kita mempelajari kebenaran ini. Ketika kita bilang kita fokus, kita melakukan yang terbaik, maka firman ini setelah kita pelajari, maka kita lanjutkan. Ya, sesuai dengan ayat kita lanjutkan kebenaran ini. Jangan hanya diam saja. Lalu kita ajarkan kepada orang lain. Inilah yang dilakukan oleh mentor-mentor kita. Ini yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Dan yang bagian selanjutnya adalah, teman-teman, Alkitab ini harus kita percayakan. Harus kita berikan kepada orang lain. Jangan disimpan sendiri saja. Ketika teman-teman bilang pelayanan adalah fokus teman-teman, ayo lakukan pelayanan itu yang terbaik. Jangan setengah-setengah.
Kata orang kalau sudah tercebur, ya kalau sudah basah, ya basah sekalian. Kalau sudah pelayanan, ya pelayanan sekalian. Jangan setengah-setengah, Bang Kakak. Ketika teman-teman bilang, saya fokus sebagai pemimpin, maka fokusmu adalah, saya mau melakukan yang terbaik. Dari yang terbaik Tuhan berikan buat hidup kita. Teman-teman, menjadi orang-orang Kristen adalah itu anugerah. Ya, teman-teman, kita bisa mengenal Alkitab, kita bisa mengenal kebenaran. Sekali lagi itu yang terbaik, teman-teman. Itu yang terbaik buat teman-teman. Saya tidak bilang bahwa training ini terbaik 100%, enggak. Ya, training ini masih banyak kekurangan. Masih banyak kekurangan di sana sini. Ya, kita mohon maaf lah, kita maklum saja. Apalagi secara online seperti ini. Kadang-kadang susah ya. Tapi teman-teman, ketika kita menganggap bahwa Tuhan hadir lewat training ini, memberikan visinya buat kita, maka lakukanlah yang terbaik. Lakukanlah yang terbaik di kampus saudara, ya, di pelayanan saudara, di gereja saudara. Itu adalah yang Tuhan inginkan untuk kita fokus. Yang kedua, Bang Kakak, lihat impianmu dan juga impian orang lain. Jangan seperti kacamata kuda. Engkau hanya fokus pada impianmu. Engkau lupa bahwa ada orang lain yang punya impian terhadap kamu. Yang kadang-kadang, Bang Kakak, kita bentrok ya dengan impian orang tua kita. Orang tua kita impiannya inginnya kita jadi dokter. Masuknya ke Unkris. Gimana caranya kita jadi dokter ya masuknya ke Unkris? Kita ingin jadi, orang tua ingin kita jadi pelaut. Masuknya ke Unsada. Nggak nyambung. Orang tua kita pengennya jadi apa? Jadi presiden. Ya, kuliahnya di Setiami. Apakah itu menjadi akhirnya membuat kita tidak fokus dan kita akhirnya bentrok dengan orang lain? Kita kecewa dengan orang tua kita? Tidak, teman-teman. Kita belajar dari Timotius bahwa Paulus menekankan kamu harus fokus akan upah, reward dari Tuhan. Jangan lihat manusianya, Bang Kakak. Jangan lihat manusianya, tapi fokus kepada upah dari Tuhan. Upahnya apa? Mahkota, kehidupan kekal. Banyak sekali, ada 5 mahkota dari Tuhan yang akan Tuhan berikan buat kita yang bisa fokus terhadap Tuhan. Teman-teman, Paulus juga mengingatkan pada Timotius, hargai pemimpinmu. Ketika engkau menghargai pemimpinmu dan engkau menjadi pemimpin kelak nanti, maka bawahanmu juga akan menghargaimu, Bang Kakak. Kita belajar di sini untuk menghargai pemimpin, menghargai orang-orang yang sudah lelah-lelah memberitakan Injil, ya, mementoring kita. Saya yakin mentor-mentor kita di sini juga banyak kesibukan, tapi mereka punya hati untuk memberikan waktu untuk memimpin kita. Maka hargai mereka. Ketika engkau menghargai mereka, maka kelak suatu saat engkau menjadi pemimpin, engkau juga akan dihargai. Paulus meminta Timotius, hargai orang tuamu, hargai mamamu. Mereka itu sudah mengajarkan Injil dari sejak engkau kecil. Jangan lupakan itu, teman-teman. Jangan lupakan bagaimana kita harus melayani Tuhan. Jangan sampai fokus pada impian pribadi, akhirnya kita lupa impian orang lain. Teman-teman, look better ya, to perform better. Teman-teman, percaya diri dengan apa yang sudah ada pada dirimu. Supaya apa? Supaya engkau bisa memaksimalkan yang terbaik. Enggak usah peduli dengan omongan orang, enggak usah peduli dengan apa kata netizen. Lihat impianmu, juga kau sesekali juga lihat apa orang lain impiannya. Ya, tetap hargai orang lain supaya engkau juga nanti belajar untuk dihargai orang. Itu bagian kedua dan terakhir, Bang Kakak, bagian ketiga. Ketika engkau bicara fokus, maka sebenarnya engkau bicara tentang bagaimana kita berserah. Tetap berserah kepada Tuhan. Coba minimalkan yang namanya fokus pribadi. Minimalkan. Kalau bisa kata Tuhan, sangkal diri, ya kan, pikul salib, beralih kepada fokusnya Kristus. Apa fokusnya Kristus? Ya, kita temukan aja sendiri di Alkitab. Banyak sekali yang Tuhan ingin buat hidup kita. Teman-teman, ketika kita bicara fokus, teman-teman nikmatilah ya proses dari Tuhan. Matius 11 berkata bahwa kuk yang
kuberikan itu enak. Training ini sebenarnya enak ya. Enak nggak sih trainingnya? Atau kadang-kadang sulit ya. Harus saat teduh, harus baca buku, harus PI. Teman-teman, ini adalah proses pembelajaran dari sukacita dari Tuhan. Apalagi kalau teman-teman sukacita, tidak ada keterpaksaan, kadang-kadang ngedumel. Teman-teman, ketika kita menikmati proses ini dari Tuhan, itu sebenarnya kita sedang belajar untuk ya tetap fokus dengan Tuhan. Nikmati saja teman-teman, jangan terlalu serius-serius amat ya. Nanti kalau sudah mendekati semester akhir, oke, fokus lagi. Tapi jangan bilang saya fokus pelayanan. Sampai kata ada mahasiswa seperti ini. Dia sibuk pelayanan, akhirnya dia lupa potong rambut, dia lupa potong jenggot. Lalu papanya ngomong gini, "Nak, kamu kok sibuk sekali sih pelayanan, sampai kadang-kadang kamu lupa merawat diri, itu rambut udah panjang, itu jenggot sudah panjang." Apa jawaban mahasiswa ini? "Pak, saya kan mau jadi seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kan rambutnya panjang, jenggot, apalagi sibuk pelayanan." "Oh, gitu ya," kata papanya ya. "Oke, mulai hari ini saya tarik kunci motor, saya tidak akan kamu berikan nasi lagi." "Loh, kenapa, Pak?" "Lah, Tuhan Yesus kan pelayanan nggak pakai motor. Tuhan Yesus kan pelayanan nggak pakai mobil, dia pakai kuda. Dan kadang-kadang makannya cuma madu, roti." Nah, jangan bilang kita teman-teman fokus dengan pelayanan, akhirnya kita lupa menikmati proses dari Tuhan, kita lupa dengan orang lain. Pendeta Rick Warren ia mengatakan seperti ini, berserah bukanlah cara yang paling baik, melainkan satu-satunya cara untuk kita hidup. No ways, ya, tidak ada cara lain. Semua cara lain hanya berakhir dengan kekecewaan, ya, frustasi. Kau akan stres, binasa. Saya tidak dapat memikirkan cara yang lebih baik untuk fokus sebagai orang percaya daripada menyerahkan secara penuh kehidupanku kepada Tuhan dan Juru Selamatku. Teman-teman, tidak ada cara lain. Ya, cara lain tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa kuncinya adalah ketika teman-teman bicara fokus sebagai seorang pemimpin, maka engkau harus menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Biarkan Dia yang bekerja dan engkau serahkan semua sama Tuhan. Tapi jangan lupa, jangan juga hanya pasrah ya, terserah Tuhan, enggak. Tapi tetap lakukan usaha yang Tuhan juga hargai. Oke, maka Kak, memang waktu kita cukup sempit. Terakhir, buat kita semua, ayat penutup buat abang kakak, saya ambil dari Amsal. Hai anakku, Amsal 5 ayat 1, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan. Ayat 5, pasal 5 ayat 13, mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku. Amsal 23:12, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Teman-teman, kita ambil sikap doa saat ini. Kita boleh bersyukur Tuhan sudah mengingatkan kita pada hari ini untuk kita belajar fokus sama Tuhan. Kita ambil sikap doa Bang Kakak. Kita mengakhiri renungan ini. Siapapun kita saat ini ya Bang Kakak, siapapun engkau dari latar belakang keluargamu, latar belakang gerejamu saat ini, latar belakang pendidikanmu, Tuhan ingin minta engkau saat ini, kita pribadi fokus sama Tuhan. Berserah sama Tuhan. Menyerahkan segala sesuatu impian kita sama Tuhan. Tapi jangan sampai kita seperti memakai kacamata kuda. Dan akhirnya kita lupa akan pelayanan ini. Kita lupa akan keluarga kita lupa akan gereja, akan organisasi.
Dan akhirnya kita hanya fokus untuk impian-impian pribadi. Teman-teman, itu akan berakhir dengan kekecewaan. Ketika engkau fokus akan impianmu, engkau fokus pada egomu, maka akan berakhir kepada kekecewaan. Engkau akan kecewa pada orang lain. Kenapa saya mengalami ini? Tapi ketika kita fokus sama Tuhan, engkau pasti akan terus berusaha. Engkau pasti akan terus bertumbuh untuk menggapai setiap impian-impian yang Tuhan berikan saat ini. Maka dimanapun kita saat ini sedang belajar, kita sedang kuliah, itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk memproses kita menjadi pemimpin. Nikmati teman-teman. Nikmatilah proses dari Tuhan. Karena Tuhan punya janji yang luar biasa buat kita. Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Bahwa kita akan hidup bersama dengan Dia, kita akan melayani Dia dalam kehidupan kita. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak yang masih sangat muda, yang begitu banyak problematika kehidupan. Kami terkadang-kadang tidak bisa fokus akan kehidupan kami, Tuhan. Kami sibuk dengan kuliah kami sibuk dengan pekerjaan kami, sehingga kami lupa untuk melayani Engkau. Kami lupa untuk mempersiapkan hati pikiran kami untuk belajar firman Tuhan. Bapa, kami mau saat ini belajar untuk fokus kepada Tuhan, belajar setiap hari, bukan lewat training ini saja Tuhan, masih banyak hal yang bisa kami lakukan untuk kami layani Tuhan. Kami boleh melayani di gereja kami mungkin juga melayani di organisasi kami, persekutuan kami, bahkan di lembaga ini Tuhan yang Kau boleh titipkan kepada kami Tuhan. Dan masih banyak training-training ataupun pelayanan yang kedepannya untuk kami boleh bisa ikutin. Kami tidak ingin membatasi diri kami Tuhan, kami berserah bahwa Tuhan akan terus menolong kami, sehingga kami boleh fokus sebagai seorang pemimpin untuk boleh melayani Tuhan. Bapak, terima kasih buat kesempatan pada siang hari ini, dan kami mau menyerahkan acara kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan terus ada bersama dengan kami saat ini, dan kami mau berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan. Terima kasih kepada Bang Francisco atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya Abang diberkati di setiap aspek kehidupan Abang. Sebuah pelatihan tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya sosok seorang pemimpin. Begitu juga pelatihan LTC kita tahun ini. Kita akan mendengarkan laporan penanggungjawab LTC kepada Karosenta, dan dilanjut lagi laporan penanggungjawab MTT kepada Kak Fitri. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom kakak dan abang semua. Saya akan bacakan laporan Leadership Training Course Badan Kerjasama Pelayanan Antar Kampus tahun 2021. Atau selanjutnya saya akan sebut LTC BKPAK. LTC BKPAK tahun 2021 ini berlangsung selama 3,5 bulan, mulai dari Jumat 3 April 2021 sampai Sabtu 10 Juli 2021. LTC ini dilakukan setiap hari Jumat jam 7 malam dan hari Sabtu jam 10 pagi. LTC ini diikuti oleh 28 peserta level 1 dan lulus 22 peserta. Level 2 diikuti oleh 5 peserta dan lulus 5 peserta. Materi yang digunakan selama LTC untuk level 1 Spiritual Leadership Foundation 1-15, Filosofi Pekabaran Injil, tanggung jawab orang Kristen yang sudah diselamatkan, sasaran dan langkah-langkah pekabaran Injil, cara-cara mengadakan pendekatan pekabaran Injil, bagaimana menggunakan sarana jam hidup bahagia, menjadi MC yang baik, personality type. Level 2, karakter leadership foundation 1-15, pentingnya kelompok kecil, memimpin diskusi kelompok pengkaderan pemimpin, bagaimana mengajukan pertanyaan dengan baik, cara menyampaikan SLF 1 dan 2,
agama dan kepemimpinan, teknik berkhotbah, the art of leadership, membangun tim yang efektif, dan leaders comfort zone. Pembicara selama LTC ini baik level 1 dan level 2 ada Pendeta Mangasa Butar-Butar SEMTH, Francisco Sihombing SE, Heavy Gracelin Ginting Esos, Winton Sinaga SE, Fadli Merai STMT, Susi Yusnita Purba SP, Insinyur David Siregar, Leni Karmila Simatupang SS, Yunisel Fitriani Gultom SS, Mikael Romario Wemai SAP, Mayul Neltri Gultom SAP, John Albert S. Sos, Randy Febrayo Sinaga SH, Devara Sipahelut SS, Pasdi Krismas Silitonga Eskom, Otarius Jega ST, Rosenta Ginting SS, Shalom Valentina Hutasoid SE, dan Gracia Daniela Susilo SS. Pemasukan selama LTC ini ada sebesar 8.150.000 dan pengeluaran sebesar 7.610.000. Jadi saldo LTC ini per tanggal 17 Juli 2021 ialah sebesar 540.000. Demikian laporan LTC untuk level 1 dan level 2. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya untuk laporan MTT Kak Fitri. Shalom, saya juga akan menyampaikan kegiatan MTT 2021. MTT 2021 berlangsung selama 2 bulan dari 30 Januari sampai 20 Maret 2021. MTT dilaksanakan melalui aplikasi Zoom setiap hari Jumat dan Sabtu, di hari Jumat pukul 7 sampai 8.30 malam, dan di hari Sabtu jam 10 sampai 11.30 pagi. Peserta MTT sebanyak 9 orang, dan yang lulus 9 orang. Materi yang dibawakan selama MTT, yang pertama, filsafat, mentoring, dan training. Yang kedua, teknik berkhotbah. 3, fungsi mentor dan pelatih. 4, kriteria calon pemimpin bangsa yang berkarakter Kristus. 5, cara efektif membentuk karakter. 6, teknik berkhotbah. 7, keuntungan berinvestasi di LTC. 8, mentor dan training teks dan sasaran mentor dan training di LTC. 9, indikator keberhasilan di LTC. 10, prosedur melaksanakan LTC untuk mempersiapkan calon pemimpin bangsa. 11, cara membuat kesaksian. 12, tryout menyampaikan SLF 1-3. Pembicara selama MTT 2021. Pendeta Mangasa Butar-Butar SE, Francisco Sihombing SE, Leni Karmila SS, Michael Romario SAP, Susi Yusnita Purba SP, Mei Gultom SAP, Yunisel Fitriani SS. Dana yang dikeluarkan selama MTT Rp1.567.000. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Rosenta dan Kak Fitri. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyaksikan video serangkaian mengikuti kegiatan berlangsung pelatihan LTC selama 3 bulan. Untuk itu, Abang Kakak selamat menyaksikan. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Video penutup memori. Pokoknya yang tadi kita free memory itu tuh total durasinya yang bisa atau enggak gitu. Kalau kita hari Jumat ini semua yang penata layan itu hadir untuk kita GR gitu. Betapa baiknya Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagi Tuhan. Keselamatan itu tidak bisa hilang. Walaupun kita hidup susah, kita tetap bisa belajar apa. Dan
orang yang tidak bisa lihat. Terserah padanya, hanya satu cara. Standar Allah beda sama standar manusia. Kasihnya membara, begitu berapi. Tujuannya tercapai. Kenapa? Karena komunikasinya berjalan dengan baik. Shalom abang kakak. Shalom abang kakak semua. Pesan saya selama mengikuti LTC ini, saya sangat senang karena saya mendapat banyak pengetahuan, banyak ilmu yang dapat menambah wawasan saya tentang kepemimpinan. Sangat saya bisa mengenal Tuhan Yesus lebih jauh lagi. Saya bisa mengetahui bagaimana cara yang benar menghormati atau menghargai seorang pemimpin. Kembali punya karakter-karakter pemimpin dan juga boleh menjadi pengikut yang menghormati pemimpin. Bagaimana menjadi pemimpin yang berkarakter seperti Kristus. Jadi pribadi yang lebih mengenal Tuhan Yesus. Mengenal Yesus Kristus lebih dalam. Materi yang saya dapatkan sangat luar biasa dan tidak ada rasa bosan selama mengikuti LTC. Banyak pengetahuan baru yang saya dapat di LTC ini, terutama menjadi seorang pemimpin yang berkarakter Kristus. Tambahnya ilmu baru, wawasan, dipertemukan dengan hamba-hamba Tuhan yang super luar biasa, mendidik, mengajari, dan membina. Di sini juga saya dapat belajar bagaimana caranya saya dapat memimpin diri sendiri terlebih dahulu sebelum saya dapat menjadi pemimpin bagi orang lain. Untuk setiap materi-materi yang sudah diberikan oleh pembicara-pembicara yang sangat luar biasa, itu semua sangat memberkati kehidupan aku. Pesan saya untuk LTC ini supaya lebih terus giat dalam kegiatannya dan juga selalu mengandalkan Tuhan. Semoga di LTC tahun-tahun selanjutnya semakin luar biasa lagi, semakin banyak lagi dalam mencetak calon-calon pemimpin baru. Dan dapat menambah skill yang ada di dalam diri saya. Semoga LTC ini berkembang menjadi wadah yang luar biasa untuk menjadikan orang-orang sebagai pemimpin yang berkualitas dan lebih lagi dalam mengenal Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih BKPAK untuk pelayanannya. Lanjut terus di dalam Tuhan, tetap setia dan semakin jaya. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang Wah, luar biasa banget videonya. Terima kasih untuk abang kakak yang telah mengeditnya. Saat ini kita akan memasuki prosesi wisuda LTC pada hari ini. Kepada Kak Devara, saya persilakan Kak. Shalom abang dan kakak semua. Kita akan memulai prosesi wisuda LTC level 1 dan 2 serta MTT 2021. Untuk itu kita akan menyanyikan Indonesia Raya dan dilanjutkan Mars BKPAK. Kepada seluruh peserta dan undangan wisuda diharapkan untuk mengaktifkan kamera dan mengambil sikap berdiri. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak! Indonesia
Seperti yang sudah disampaikan oleh MC, bahwa saat ini kita akan menyaksikan bersama peneguhan wisudawan wisudawati LTC level 1 dan 2 serta MTT 2021. Para wisudawan atau wisudawati ini telah melewati latihan kepemimpinan selama 3 bulan dan dinyatakan lulus. Saya akan menyebutkan nama-nama wisudawan dan wisudawati LTC dan MTT 2021. Wisudawan dan wisudawati LTC level 1. Albert Christian Hareva. Alex Situmorang. Alfas Sundar Alfian Kut. Angelita Christine. Desi Gloria Sianturi. Efrata William Walukow. Ezra Haturibu. Kevin Marinton. Kevin Russell. Martauli FG Sitorus. Naomi Yosefin. Nike Octavia. Nata Arneta Nababan. Nur Idaman Daeli. Olivia Nainatum. Ravelino Awalian. Renata Pangaribuan. Rista Natalia Laoli. Romario Peterson. Ruth Angelina Nababan. Samuel Simanjuntak. Timotius Theoderson. Dan wisudawan wisudawati level 2. Dita Angrevi Manalu. Elsiana Sanchez Besin. Juliarto Manik. Mary Evelyn Natali. Paiduk Sayaputra Silitonga. Wisudawan dan wisudawati Mentor and Trainers Training. Alfonso Gideon. Christina Pakpahan. Ekarista Isowati Sinaga. Fefti Rachel Immanuel. Ferdi Yanmil Silitonga. Rian Mileno Limbong. Tika Mahanani. Trianita Simanjuntak. Wifan Nixon. Selanjutnya, doa peneguhan dan pengutusan akan dipimpin oleh Pendeta Mangasa Butar-Butar SEMTH. Kepada Pendeta Mangasa, saya persilakan. Baik, shalom abang kakak yang dikasihi Tuhan. Selamat, pertama-tama saya sampaikan buat semua wisudawan, wisudawati LTC level 1 maupun level 2. Dan juga para mentor MTT yang sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya juga di dalam LTC. Hari ini saudara akan diteguhkan sebagai wisudawan, wisudawati, itu artinya bahwa saudara sungguh-sungguh akan diutus. Apa yang sudah abang kakak pelajari,
ya apa yang sudah abang kakak dapatkan selama di LTC maupun di MTT, maka Tuhan akan menyertai kehidupan abang dan kakak untuk melaksanakan semua apa yang sudah dipelajari selama di LTC maupun di MTT. Tapi ingat abang kakak, ada 3 macam orang merespon panggilan Tuhan. Ya. Ada 3 macam. Yang pertama seperti bola biliar. Ya, yang selalu didorong baru bisa menjadi pemimpin, didorong-dorong terus, gitu ya. Dia harus didorong untuk bisa maju, untuk bisa melayani. Yang kedua seperti perahu layar, ya, selalu di bawah angin. Ya, ini ciri orang yang tidak punya pendirian. Ya. Dan yang ketiga itu seperti jarum jam. Ya. Dia berputar terus, konsisten abang kakak, konsisten. Bahkan dia bertanggung jawab untuk menunjukkan jam. Nah, kalau seandainya baterainya habis, itu bukan kesalahan dia. Tapi begitu baterainya dia full, dia akan terus berusaha untuk konsisten. Berputar terus, ya abang kakak. Itu yang harus menjadi modal abang kakak. Jangan hanya semangat-semangat di LTC maupun di MTT, jangan hanya semangat-semangat di pelayanan, tapi sesudah itu semuanya sudah selesai. Ingat, keberhasilan saudara menjadi pemimpin masa depan, saudara harus terus pegang visi saudara. Tekad saudara untuk jadi pemimpin. Komitmen saudara, konsistensi saudara, dan keteguhan hati saudara untuk menjadi seorang pemimpin. Karena ya, Yeremia 1 ayat 5 berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi, menjadi pemimpin bagi bangsa-bangsa. Saudara diteguhkan, saudara akan menjadi seorang pemimpin hari esok yang telah ditetapkan oleh ya, bahkan dikatakan sebelum dalam kandungan ibumu. Oleh karena itu, abang kakak yang dikasihi Tuhan, Yesaya 41 ayat 10 berkata, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Oleh karena itu, abang kakak yang dikasihi Tuhan, ambil sikapmu dengan sungguh-sungguh, hati yang tertuju kepada Tuhan. Sikap yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Engkau merendahkan diri saat ini. Ambil sikap berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan katakan dalam hatimu, terima kasih engkau sudah memproses aku lewat LTC maupun MTT. Dan saat ini engkau akan meneguhkan dan memanggil aku untuk terus konsisten mempersiapkan diri menjadi pemimpin. Mengiringi doa abang kakak semuanya, saya minta panitia putarkan lagu Setia Sampai. Silakan wisudawan MTT LTC berdoa kepada Tuhan. Ku bersyukur kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku bersyukur kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir
bersyukur kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Yang menerima mahkota adalah mereka yang terpanggil, yang terpilih dan yang setia. Mahkota itu dari pihak Tuhan, sementara bagian kita adalah bersyukur, berserah, dan bertahan untuk tetap setia sampai akhir. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Tuhan, tolong kuatkan hamba-Mu ini untuk tetap setia dan bersyukur selalu di dalam memenuhi panggilan-Mu. Ku bersyukur kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Kasih bagi para pengurus DPP yang hadir saat ini, saya mengajak nanti abang kakak kita mengangkat tangan bersama-sama untuk meneguhkan mereka. Dan bagi semua wisudawan LTC maupun MTT, jikalau saudara ada di ruangan sendiri khusus, saudara boleh berlutut di hadapan Tuhan. Kalau tidak, saudara juga boleh mengangkat tangan saudara, satu tangan ke atas, dan pegang hatimu, berkomitmen, berjanji kepada Tuhan. Mari saudara-saudara kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan semua pengurus DPP maupun pimpinan wilayah yang hadir, mari kita angkat tangan kita meneguhkan saudara-saudara kita ini dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara telah menyelesaikan LTC saudara maupun MTT saudara. Dan saat ini terimalah peneguhan dari Tuhan. Hiduplah menurut perintah-perintah Tuhan. Dan laksanakanlah tugas panggilan dan pengutusanmu untuk menjadi pemimpin hari esok dengan setia, dalam sikap takut akan Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik, bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu, yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selamat buat semua wisudawan, wisudawati, LTC maupun MTT. Tuhan memberkati abang kakak. Silakan MC. Terima kasih Pendeta Mangasa Butar-Butar. Demikian rangkaian wisuda LTC dan MTT kali ini. Kepada Yuni Selvirviani Gultom SS, selaku Ketua Biro Pelatihan BKPAK,
Saya persilakan untuk menutup kegiatan pelatihan LTC level 1, level 2, dan MTT tahun 2021. Ya, sekali lagi selamat buat para wisdawati level 1, 22 peserta, dan juga level 2, 5 orang, dan untuk 9 orang peserta MTT. Selamat menjalani proses kepemimpinan. Kita terus tetap semangat, apapun situasi dan kondisinya, mari kita terus mengarahkan fokus kita kepada Tuhan. Dengan ini pada hari Sabtu, tanggal 17 Juli 2021, secara live di rumah masing-masing, LTC BKPAK 2021 dan MTT resmi ditutup dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, kita boleh kasih tepuk tangan ya, Bang Kakak. Saya serahkan kepada kami. Kita telah sampai di penghujung acara kita. Semoga setiap trainee dan para mentor yang telah dilantik dapat melakukan kehendak Allah bagi kehidupan kalian sebagai pemimpin dan takut akan Tuhan dan berkarakter seperti Kristus. Doa penutup akan didoakan oleh Pendeta Mangasa Buta-Butar SEMTH. Marilah kita memberikan diri untuk menjadi garam dan terang di dunia untuk kemuliaan nama Tuhan. Marilah kita menyanyikan pujian setia sampai akhir. Hamba yang mendapat karunia-Mu, ku bersyukur Kau telah memanggilku sebagai sahabat yang mendapat kemuliaan-Mu. Ku berikan
Baik, Abang Kakak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah wisuda LTC maupun MTT hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih untuk jaringan, terima kasih untuk sarana-sarana yang kami boleh pakai. Terima kasih untuk semua rekan-rekan panitia LTC maupun MTT, juga para mentor dan juga para peserta LTC, sehingga pada akhirnya hari ini kami boleh mengakhiri training kami ini di tahun ini Tuhan untuk LTC maupun MTT. Dan Tuhan terus memberkati kehidupan kami semua setelah apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan terus memberkati kehidupan kami dengan anugerah dan kasih-Mu. Pujilah nama-Mu di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya dengan anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati semua Abang Kakak. Selamat para wisudawan, wisudawati. Belum selesai acaranya. Belum selesai. Ibadah wisuda kita telah selesai. Saya perwakilan dari panitia mengucapkan selamat kepada Abang Kakak, wisudawan dan wisudawati, serta para mentor yang telah dilantik. Semoga menjadi pemimpin yang berkarakter Kristus di kemudian hari. Sampai bertemu di LTC tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, Bang Kakak, kita ada sedikit pengumuman dari Kasenta dan kali ini. Boleh? Terima kasih Bang Alfonso. Sebelumnya, maaf Kakak Abang, singkat saja. Ini ada saya share link di grup chat. Ini adalah form untuk evaluasi leadership training course selama 3,5 bulan ini. Mohon kesediaan abang kakak semua, baik itu trainee dan para mentor, untuk mengisi link ini ya, abang kakak. Oke, terima kasih. Abang kakak udah bisa buka ya linknya tuh. Mohon kesediaan abang kakak untuk isi form evaluasinya ya. Terima kasih sekali lagi, selamat kepada para kakak abang yang sudah wisuda dan para mentor. Terima kasih juga buat pelayanan abang kakak yang sudah melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kali ini saya. Ya, thank you Kak Senta. Terima kasih buat panitia udah kasih waktunya. Shalom, saya mengucapkan selamat dulu kepada rekan-rekan peserta LTC level 1, level 2 yang sudah diwisuda hari ini, juga rekan-rekan mentor yang sudah mengikuti MTT dari bulan Januari di awal tahun dan juga sudah menyelesaikan latihan juga untuk prakteknya lewat LTC ini. Selamat buat teman-teman, semoga proses menjadi seorang pemimpin berkelanjutan terus ya, jangan berhenti di sini saja. LTC berakhir bukan berarti kita berhenti juga belajar membentuk diri menjadi seorang pemimpin. Nah, tadi mengingat tadi salah satu kesaksian yang disampaikan oleh peserta LTC, ini adalah menjadi suatu tempat kita untuk berubah ya, merubah diri kita, keluarga kita, kampus kita, bahkan bangsa dan negara kita. Saya mewakili Biro Anggota DPP BKPAK. Di sini juga ada tim saya, Kak Asima dari DPD Jabar, mengajak abang kakak semuanya di sini, peserta LTC level 1, level 2 yang belum menjadi bagian BKPAK, yaitu anggota BKPAK, boleh bergabung dengan tim kita untuk pemimpin. Kami sudah membuka penerimaan anggota BKPAK 2021. Ini saatnya abang kakak lebih fokus lagi menjadi pemimpin lewat BKPAK. Buat abang kakak, kami akan share linknya. Silahkan yang masih punya pertanyaan terkait penerimaan anggota BKPAK boleh menghubungi saya, Kak Ma atau Kak Citra di DPD DKI. Itu saja yang mau saya katakan.
Oke, kalau udah dari Kak Leni. Oke, saya kembalikan ke Bang Alfonso. Makasih, Bang. Oke, terima kasih Kak Senta dan Kak Leni. Oke dong, Abang Kakak, kita mau foto bersama dong untuk yang terakhir kalinya Abang Kakak sebelum kita berpisah dengan satu yang lain. Boleh dong tuh Abang Kakak yang semua nyalain dong kamera, Bang Yosua, Bang Rian, Bang Kevin. Nanti sore ada acara BKP. Suruh datang ya. Oh iya Abang Kakak, kita sore antar ada ibadah ya? Apa sih? Ya ibadah Abang Kakak. Oh iya Bang Kakak, nanti sore kita ada ibadah online BKP, itu jam 7 malam ya Bang ya. Nanti link Zoom-nya akan kita share juga ke grup mentor, jadi mentor nanti yang teruskan ke trainee lagi linknya ya. Jadi kakak abang semua welcome banget, kalau mau join sangat ditunggu. Kita untuk bersekutu bersama kembali ya, jam 7 malam, jangan lupa diluangkan waktunya sampai bertemu. Siapa yang ambil nih foto? Boleh, bidang media Bang Rian, bisa Bang? Saya nge-lag Bang, di sini gelap semua Bang. Oke. Boleh Bang Asap atau Kak Senta Kak? Yuk saya, siap ya. 3 slide ya, 3 slide. Slide pertama, Bang Eka Shalom, belum nyala videonya. Pakai love ya Bang ya? Pakai love kali ya Bang? Boleh. Pakai love, bisa sebentar ya. Oke, 1, semua love. 1, saya sendiri belum. Siap ya. 1, 2, 3. Slide kedua. Siap. 1, 2, 3. Slide ketiga. Siap. Love-nya bagus banget merah. 1, 2. Ini masih ada yang mau admit lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke, terima kasih Abang Kakak. Selamat. Terima kasih Abang. Selamat ya, Bang Kakak semua. Terima kasih para mentor, panitia. Bang dan Kakak. Itu bergabung di BKP. Ya. Sampai bertemu di LTC tahun depan Abang Kakak. Saya harap Abang Kakak semua ikut. Untuk yang level 1 naik ke level 2 ya. Yang level 2 siap-siap jadi mentor. Ya, gitu ya. Level 2. Kami tunggu Abang Kakak. Jangan lupa nanti jam 7 malam ya Kakak Abang join lagi. Jam 7 malam jangan lupa. Oke. Kakak penata layan stay di mini sebentar ya. Kita mau. Oke, Tuhan berkati ya. God bless. Semua Tuhan berkati semua. Aduh, Bang Rian, memalukan sama bangsa dan negara nih. Halo Bang Albert Sitompul tuh, Bang Albert pakai masker tebel banget. Selamat Karista, Kanomi. Mana sih Kanomi? Terima kasih Kak Yuni, mentor aku. Oke, selamat. Kakak abang yang lainnya udah bisa live ya, seperti yang udah dibilang sama Bang Alfonso. Buat yang kakak abang yang penata layan, kita tutup dulu dalam doa. Recordingnya stop aja. Oh iya, ini siapa tadi yang record ya?